Oke, baik. Karena Bu Naziah ternyata sedang kurang sehat, teman-teman kita akan mulai ya untuk persiapan Ukomnas Angkatan 8. Ini eh, ada beberapa yang revisi jadwal dari yang kemarin sudah pernah disampaikan dan sudah diberikan ya kepada teman-teman semua. Oke, sebelumnya selamat ya semuanya sudah selesai eh, menyelesaikan sidang kian ya. Mudah-mudahan nanti untuk uji kompetensi ini kita lancar semua, bisa berjalan sesuai dengan rencana dan juga lulus kompeten semua. Oke, baik. Bapak Ibu, teman-teman semua di sini bisa dilihat ya, ada jadwal persiapan Ukomnas yang sudah direvisi ya, ada beberapa perubahan. eh ini terkait sebenarnya kalau dari Desember Januari ini karena sudah berjalan jadi masih sama dan akan ada bimbel intensif untuk eksternal itu kita mulai nanti di tanggal 30 efektif ya, tapi nanti mungkin sudah ada briefing dulu oleh teman-teman dari bimbel eksternal yaitu kompeten itu di tanggal 29 mungkin ya, atau Sabtu Minggu Senin ini itu. Nah, ini untuk intensif bimbel ini akan dilaksanakan sampai akhir Februari ya. Lalu nanti di sini tanggal 26 27 kita lihat ada tryout ya. Tryout ini ada internal dan eksternal, mungkin akan diselenggarakan juga oleh eh, bimbel eksternal. Lalu kita akan di minggu yang sama kita akan mengadakan UKOM ya. Jadi UKOM itu segera setelah bimbel selesai, teman-teman akan UKOM tanggal 1 sampai di sini 1 sampai 4 sih ya, karena biasanya tahun kemarin itu kita sampai hari Senin. Tapi kemungkinan hanya 1 sampai 3 gitu ya, 1 sampai 3 Maret, dan pengumuman di 24 ini nanti dilihat. Terus nanti kita akan ada pelatihan CWCCA di akhir April dan juga ada angkat sumpah bagi yang kompeten pada saat pengumuman UKOM ya di tanggal 24 Maret ini. Nanti saya mau coba mewakilkan Bu Naziah untuk memaparkan satu persatu rangkaian kegiatan kita. Yang pertama itu ada bimbel UKOM. Ini dilakukan dengan mentor-mentor eksternal dari Bimbel U Kompeten, dilaksanakan dari tanggal 30 Januari sampai dengan 24 Februari, efektif 4 minggu ya. Dilaksanakannya full online melalui Zoom meeting dengan tutor eksternal. Nanti akan ada pre-test dan juga post-test, mungkin nanti akan include di dalamnya tryout ya. Informasi-informasi mengenai bimbel UKOM ini nanti akan diberikan oleh teman-teman bimbel eksternal dari Ukompeten. Jadi nanti akan saya buatkan WA group per gerbong ya. Nanti mungkin akan berbeda tiap gerbongnya setelah kita eh, Zoom meeting ini akan saya share di grup, dan bimbel ini wajib diikuti 100% kehadiran ya. Nanti akan ada juga absensinya. Tuh, nanti untuk bimbelnya ini jam berapa, teknisnya seperti apa, nanti mungkin teman-teman akan di briefing terlebih dahulu ya mengenai bimbelnya oleh eh, kompetennya, tuh ya, setelah nanti kita buatkan grupnya. Nah, berikutnya adalah UKOM. Nah, UKOM ini akan berlangsung tanggal 1 sampai 3 Maret, di mana ini wajib onsite ya, wajib hadir. Ini nanti akan dilakukan sesuai dengan apa ya, tempat yang terdekat. Seperti misalkan teman-teman yang di Pandeglang mungkin akan sama ya Pak Rustom dan teman-teman seperti kemarin ya. Eh, Kalau misalkan sama, dapatnya mungkin di Paletehan lagi atau mungkin di tempat yang lain. Tapi kita akan arahkan untuk tempat uji kompetensi atau TUK-nya di daerah Pandeglang. Untuk teman-teman yang di Bogor, itu TUK-nya karena di Bogor tidak ada, jadi akan kami daftarkan di tempat terdekat yaitu di Jakarta. Nah, insya Allah untuk UKOM nanti, tempat uji kompetensi, kita sudah kembali menggunakan
CBT Universitas Nasional. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman tidak akan ikut di TUK luar lagi, tetapi nanti akan mengikuti di TUK UNAS ya, di UNAS Pejaten. Wajib hadir saat briefing dan jadwal ujian dengan membawa sama kartu peserta yang sudah di-print. Terus pas foto ini wajib pas foto yang digunakan untuk UKOM ini yang nantinya akan digunakan pada sertifikat kompetensi maupun ijazah. Jadi harus sudah foto di BAA atau yang sudah di-share oleh Mbak Niken tadi ya, mengirimkan foto sesuai dengan ketentuan BAA. Terus juga KTP atau tanda pengenal lain. Ini yang wajib dibawa. Kalau teman-teman lihat di sini ya gambarnya. Jadi sebelum memasuki ruangan CBT atau ruangan ujian, nanti seperti kemarin mungkin ya pada saat tryout itu kita akan dilihat dulu nih ya. Jadi kesamaan antara eh, foto yang ada di kartu peserta dengan orang yang akan ujian gitu ya, dan juga KTP nanti akan disamakan baik oleh pengawas lokal maupun oleh pengawas pusat. Makanya nanti ini akan terhubung langsung via ini ya, via Zoom ini. Nah, ini adalah kondisi TUK CBT di Universitas Nasional ya. Kurang lebih seperti ini. Ini uji kompetensi yang sebelumnya. Oke, nah, pengumuman UKOM ini ada di tanggal 24 Maret rencananya ya. Tapi biasanya nggak jauh dari tanggal 24 ya. Biasanya sebelum atau sesudahnya sih jarang ya. Biasanya sebelumnya itu tanggal 23 malam mungkin itu juga sudah ada pengumuman. Jadi mudah-mudahan hasilnya baik, kompeten semua. Nah, berikutnya adalah pelatihan CWSCA. Pelatihan CWSCA atau Certified Wound Care Clinical Association ya, ini diikuti oleh seluruh mahasiswa angkatan 8 gitu ya. Kenapa? Karena ini sudah include di dalam pembayaran eh, kuliah yang teman-teman bayarkan di semester 1 maupun semester 2. Jadi ini tinggal diikuti saja oleh teman-teman. Waktu pelaksanaannya itu di tanggal 23 sampai 27 April 2024. Itu ya. Nah, dilaksanakan on-site di Menara Universitas Nasional selama 4 hari. Syaratnya, biarpun teman-teman sudah membayar, tapi harus mereka yang lulus uji kompetensi gitu. Jadi pada saat pengumuman tanggal 24, kalau misalkan teman-teman kompeten dalam uji kompetensi, itu lanjut tanggal 23, 27 mengikuti pelatihan CWSCA. Jadi buat teman-teman mungkin yang eh, sudah bekerja, ini tolong dikondisikan ya di tanggal 23 sampai 27 untuk mengikuti pelatihan secara full on-site ya dari pagi sampai dengan sore. Nah, apa saja nanti yang akan teman-teman dapatkan pada pelatihan CWSCA ini? Ini adalah pelatihan kompetensi yang nanti sertifikatnya itu akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya saat ini mungkin buat teman-teman terutama yang SN dan juga semua ya karena sekarang PPNI kan tidak lagi mengeluarkan sertifikat kompetensi, jadi semuanya terpusat pada Kementerian Kesehatan. Nah, sertifikat yang didapatkan, sertifikat kompetensinya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini bisa langsung dipakai kalau teman-teman mau membuat praktek mandiri. Nah, di pelatihan ini juga seperti yang ini ya saya munculkan nih, teman-teman akan diajarkan bagaimana membuat praktik mandiri keperawatan terutama wound care. Ya, ini adalah contoh dari pelatihan sebelumnya nih sampai teman-teman membuat konsep praktek mandirinya. Jadi nanti setelah selesai pelatihan ini bukan hanya teman-teman mengerti bagaimana konsep perawatan luka, tetapi juga bagaimana membuka praktek mandiri. Kenapa? Karena dengan pegang sertifikat CWSCA ini, teman-teman sudah bisa untuk mendirikan praktek mandiri keperawatan ya yang berhubungan dengan perawatan luka. Ini contoh-contoh yang kemarin dibuat oleh di sini oleh Nurse Putriana dan satu lagi ini oleh ini dari peserta dari luar ya, dari luar UNAS. Ya, jadi memang kami membuka eh, pelatihan ini ya untuk seluruh mahasiswa nurse yang lulus UKOM maupun dari luar gitu ya. Jadi mungkin nanti akan ada peserta-peserta yang bukan dari lulusan nurse UNAS gitu.
Nah, dan wajib hadir dan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, gitu ya. Apabila memang sudah terdaftar, mohon untuk komit dalam hadir dalam seluruh rangkaian kegiatan. Gitu ya. Kalau misalkan pada tanggal tersebut misalkan ada jadwal yang memang tidak bisa diganti ya, sebenarnya silahkan teman-teman nanti konfirmasi ke Prodi, ke saya atau ke Mbak Niken yang mungkin nanti bisa kami jadwalkan ke eh, kegiatan SWSSA berikutnya. Gitu ya, berarti mengikuti angkatan ke-9. Oke, itu saja mungkin rangkaian yang bisa saya sampaikan dari Prodi. Ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum Bu, boleh izin bertanya Bu? Silahkan Pak Rusto, mangga. Tadi dikatakan untuk tempat ya Bu, tempat sesuai apa ya, dekat domisili lah. Tadi ya apa seperti kemarin Hukomnas ya ikut di Serang itu misalnya Bu, yang tadi kalau nggak salah saya dengar gitu Bu, apakah masih seperti itu? Apakah harus di UNAS? Iya, baik Pak Rustom. Untuk yang ada, misalnya untuk daerah yang memang di situ ada pilihan untuk tempat uji kompetensi, seperti Pandeglang ya, kita akan pilihkan yang terdekat yaitu di Serang, masih seperti sama tryout kemarin Pak Rustom. Gitu, kecuali yang tadi pengecualian adalah teman-teman yang di Bogor nih. Kenapa? Karena tidak ada pilihan tempat uji kompetensi itu di Bogor. Jadi terdekat dari Bogor yaitu ke Jakarta. Nah, kalau misalkan di Jakarta biasanya itu akan masuk ke apa? Masuk ke TUK-nya itu di UNAS gitu. Jadi lokasinya itu bisa diprediksi yaitu di UNAS Pejaten ya, kita untuk TUK-nya atau tempat uji kompetensi computer based centernya itu ada di UNAS Pejaten, bukan di Menara ya. Gitu Pak Rustom. Atau Pak Ya Bu, Rustom sama makasih teman Bu. mau di UNAS TUK-nya? Mangga kalau mau di UNAS. Aduh, di Mumpung dekat ini aja Bu. mumpung ini lagi eh, mau didaftarkan nih. Jadi posisinya saat ini memang kami sedang menunggu sinkronisasi data ya dengan Dikti gitu. Jadi memang untuk UKOM ini belum kami daftarkan karena datanya belum sinkron dengan Dikti gitu. Gitu ya. Jadi kalau selain teman-teman yang di Pandeglang dan juga ada retaker ya, retaker itu yang sebelumnya belum lulus UKOM, itu ada yang di Ambon dan juga ada yang di Pandeglang. Jadi kita lihat domisilinya lebih dekatnya kemana gitu. Jadi tidak dipaksakan semua harus di Jakarta. Untuk UKOM ada pilihan untuk tempat uji kompetensi terdekat. Itu Pak Rustom. Ya, kurang lebih sama seperti kemarin tryout ya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Ibu cintanya. Boleh. Silakan, silakan. Ya Bu, ini kan untuk intensif bimbel eksternalnya kan dilakukan online ya Bu. Ya. Untuk jamnya Bu, tetap atau Nah, tentatif Bu? oke, baik. Jadi ini nanti kan akan ada teman-teman dari Ukompeten ya. Biasanya kalau yang sebelumnya ini bimbel ini dilaksanakannya malam hari gitu atau sore atau malam. Tapi nanti mungkin juga tergantung dari kesepakatan antara peserta dan juga mentor-mentor dari Ukompeten gitu. Eh, untuk teknisnya tadi saya sampaikan mungkin akan disampaikan oleh teman-teman dari U Kompeten Mbak Mawadah gitu. Nanti Baik Bu, setelah terima ini kasih Bu. saya buka grupnya. Baik Ya, Bu, terima silakan. kasih. Silakan Bu Sri Pertiwi. Oke, udah jadi.
Bu, izin nanya Bu, Oke, Pak Wahyu silahkan. standar kelulusan UKM itu perhitungannya seperti apa sih Bu? Katanya kan ada yang 40-60 itu. Oke, baik. Eh untuk UKOM, memang kita ada untuk penilaian lulus atau tidak lulus itu 40% itu diambil dari, aduh saya lupa ya, 40% atau 60% yang diambil, sebenarnya 40% ya, diambil dari nilai IPK sarjana gitu. Jadi IPK sarjana menyumbang nilai itu 40%. Nah, 60%-nya ini adalah nilai eh, uji kompetensi. Nah, nilai uji kompetensi ini nanti di eh, gimana ya saya bilangnya. Jadi batas lulusnya itu kan kita ada ya batas nilai lulus gitu. Nah, batas nilai lulusnya itu tergantung nih rata-rata di setiap periode UKOM-nya. Jadi kalau misalkan pada saat UKOM berlangsung ternyata rata-ratanya naik, nilainya naik semua, rata-rata kan otomatis naik ya, berarti rata-rata nilai kelulusannya pun akan naik. Tapi kalau misalkan pada saat UKOM itu nilainya eh, kebanyakan itu turun, berarti rata-ratanya juga akan ikut turun nih, gitu. Jadi fluktuatif ya untuk nilai kelulusan UKOM yang berdasarkan nilai uji kompetensi. Tapi kalau untuk berapa persentasenya memang dilihat dari IPK sarjana ya dan 60%-nya itu dari uji kompetensi. Nah, memang amannya itu kalau misalkan teman-teman yang IPK-nya sudah di atas 3, ya itu relatif lebih aman tuh. Karena apa? Karena nilai UKOM akan menyumbang tinggi tuh. Sorry, nilai sarjana akan menyumbang tinggi 40%-nya gitu. Tapi kalau misalkan IPK-nya kurang dari 3, itu teman-teman butuh nilai yang juga lebih tinggi untuk bisa lulus atau kompeten dalam UKOM. Seperti itu. Itu Pak Wahyu. Oh, baik Bu. Berarti bukan per item ya Bu. Misalnya manajemennya standarnya segini-segini, bukan seperti itu ya. Tapi menyeluruh ya. Bukan, Kalau menyeluruh betul. makasih Bu. Ya, sama-sama. Dan tapi kalau misalkan nilai tryout nanti ya, nilai tryout itu nanti akan rinci tuh nilainya, gitu ya. Terus rata-rata apa namanya rata-rata nilai di tryout itu berapa? Nanti teman-teman akan dapatkan itu. Tapi untuk di UKOM itu tidak ada rincian. Jadi hanya list aja kompeten atau tidak kompeten. Itu sih perbedaannya. Jadi kita juga eh, tidak tahu pasti ya nilainya itu kurangnya berapa dan kalau untuk UKOM. Tapi kalau untuk tryout karena kan sama ya untuk penilaian ya kurang lebih seperti penilaian saat tryout lah. Itu nanti teman-teman akan lihat. Oke, ada lagi silahkan. Ibu mau nanya, Ya, Ibu boleh. untuk pelatihan CWCCA-nya kan itu hanya untuk yang kompeten ya. Terus Ya, kalau yang belum kompeten nanti gimana itu Ibu? Tapi maksudnya mudah-mudahan kompeten semua ya Bu ya. amin. Kalau yang nggak kompeten berarti mengikuti CWCCA-nya setelah kompeten. Karena kan kalau untuk yang tidak kompeten kan akan ada eh, harus ikut uji kompetensi lagi ya, gitu. Nah, itu nanti kalau misalkan setelah uji kompetensi terus lulus, nah itu baru akan kami sertakan pada CWCCA berikutnya setelah dinyatakan kompeten. Gitu. Cuma siap-siap aja dulu ya untuk tanggalnya nih. Tanggal 23 sampai 27 apalagi untuk teman-teman yang sudah bekerja ya dan juga teman-teman yang reguler disiapkan jangan sampai di tanggal ini lagi pulang kampung lagi ya. Jadi udah mulai tanggal ini sampai dengan minggu berikutnya kita akan akad sumpah itu untuk bagi teman-teman yang kompeten sudah dipersiapkan untuk ada di Jakarta. Gitu. Ya, sama teman-teman yang di Pandeglang juga UKOM-nya aja ya yang di sana ya. CWCCA dan juga angkat sumpah tetap bareng sama teman-teman yang lain. Baik, silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Teman-teman yang reguler ada pertanyaan nggak nih? Ibu boleh nanya lagi nggak? Boleh. Jangan. Ibu, kalau yang ini yang apa? Kan kita nanti ada pelatihan CWCCA ya, berapa 4 hari ya Bu ya. Itu Ya. kita kalau misalkan kan kita jauh nih dari Pandeglang, itu penginapannya gimana Bu? Di ini sama kampus apa kita sendiri-sendiri? Sebenarnya sih kalau untuk penginapan itu tidak termasuk di biaya ya. Jadi silahkan teman-teman boleh cari sendiri, boleh nanti dicariin mungkin sama apa namanya admin prodi yang dekat. Oh, iya Ibu. Ya. Asal nggak di Menara kan ya? Nggak ada soalnya. Oke. Nanti untuk tempatnya bisa kita bantu carikan yang dekat gitu ya, yang mungkin walking distance ya. Jadi yang bisa jalan nggak harus pakai apa namanya kendaraan lagi untuk sampai ke menaranya gitu. Tapi untuk pembiayaannya penginapan itu mandiri ya masing-masing teman-teman. Seperti itu. Oke, gitu juga Izin teman-teman yang dari bertanya, Bu. Bogor kalau nanya lagi Pak Rustam, katanya tadi nggak mau. Nanya, Bu. Satu ini, Bu. Satu ini, Bu. Boleh, boleh Pak, mangga. eh Jadi kan tadi dikatakan bahwa dari uji kompetensi itu 60% ya diambilnya ya. Kemudian dari IPK kan 40%, Bu. Betul kan? Iya, Nah, kalau nggak salah, apakah kalau saya balik kebalikannya gitu ya. Ya Pak, gimana? kalau emang ada kebalikannya, apakah Bu ada rumus baku untuk menentukan nilai tersebut? Batas maksimal kami itu harus mengerjakan betul-betul benar sebagai pegangan kami. Ya bagusnya sih kita setinggi-tingginya kan nilai yang benar itu kan Bu. Tapi kan kita ada Ya, untuk antisipasi Bu. Bagaimana itu Bu? Terima kasih Bu. baik Pak Rustom. Tadi saya juga sudah menyatakan ya kalau sebenarnya ada nilai batas kelulusan gitu. Jadi yang pasti kita harus di atas batas kelulusan pada saat periode UKOM. Nah, untuk menentukan batas kelulusan ini yang tadi saya sampaikan Pak tidak akan sama setiap periodenya. Mungkin batas kelulusan itu periode ini tinggi atau karena kebanyakan nilainya tinggi-tinggi misalkan gitu ya. Jadi sudah tidak lulus di bagian uji kompetensinya saja kan nanti kan akan disatuin ya nilainya gitu. Nah, itu memang per angkatan atau per periodenya kita tidak bisa menentukan berapa sih batas lulus misalkan harus di atas 7 atau di atas itu nggak bisa untuk nilai UKOM-nya. Tapi kalau misalkan untuk nilai IPK S1-nya itu memang dikatakan oleh panitia pusat itu minimal itu 3 gitu. Jadi nilai batas amannya itu 3. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti akan ditambahkan gitu Pak si nilai IPK ini. Saya juga nggak tahu perhitungannya seperti apa karena memang setiap uji kompetensi itu kami tidak di-share ya untuk bagaimana perhitungannya. Itu hanya dikatakan bahwa 40-60 diambil dari IPK sarjana seperti itu. Ya, kita coba saya mau ini ya, saya mau coba lihat kan untuk perhitungan yang contoh perhitungan yang tryout ya. Sebentar. Sambil saya cari mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh, boleh diketik di kolom chat, boleh open mic-nya ya.
Nah, ini teman-teman Pak Rustom dan yang lain, ini adalah untuk hasil tryout UKOM ya. Kurang lebih nanti teman-teman akan mendapatkan hasil tryoutnya seperti ini. Ya, jadi di sini ada kalau di sini kan institusi ya secara umum, tapi nanti akan ada namanya ini siapa, ya nama pesertanya, terus nilai rata-ratanya, gitu ya. Terus secara nasional nilai rata-rata itu berapa, gitu ya. Jadi nanti di sini akan ada karena kan kita secara blueprint gitu ya, blueprint soal ketika kita membuat soal UKOM itu kita harus melihat dari 6 tinjauan ini gitu ya. Jadi nanti ini adalah poin-poin atau jenis-jenis soalnya gitu. Nah, ini nanti bisa dilihat soal yang terbanyak itu apa pada saat ujian dan nilainya berapa gitu ya. Jadi kalau yang di bawah silakan teman-teman kalau mau melihat tinjauan keberapa sih nilainya yang paling banyak benar gitu ya. Tapi kalau misalkan jadi A ini adalah jawaban benar teman-teman, yang B ini adalah jawaban benar secara nasional ya. Jadi rata-rata jawaban benarnya itu sekian. Ini jawaban benar teman-teman gitu ya. Terus jumlah soal masing-masing tinjauan itu berapa. Jadi nanti kan ada sekitar 180 soal ya. Kalau nggak salah itu nanti bisa dilihat yang mana yang paling banyak soalnya. Kayak waktu tryout di bulan Juni ini yang paling banyak soalnya itu adalah asuhan keperawatan. Ya, terkait asuhan keperawatan ada 160 soal jenis soalnya. Terus terkait kognitif ini ya 148 soal. Kognitif itu dia apa namanya? Hmm, pemikiran kritis gitu ya. Ada yang prosedural, ada yang afektif gitu. Nah, terus juga soal terbanyak memang pasti akan dihuni oleh KMB nih ya. KMB ini sekitar 52 soal, hampir 60% dari soal uji kompetensi dan tryout itu adalah soal-soal KMB. Nanti yang maternitas anak, jiwa keluarga, gadar itu mengikuti presentasenya gitu ya. Terus dari sekian soal itu ada berapa soal yang terkait pengkajian, penentuan diagnosa ini ada semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar jenis-jenis soal di UKOM, nah, biasanya tidak jauh dari tinjauan-tinjauan ini. Gitu. Nanti kita lihat apakah dia bersifat terkait promotif, preventif ya. Ini ada kuratif 136 ini yang paling banyak pada saat ujian ini ya soal-soalnya. Terus juga terkait tinjauan 6 itu ada oksigenasi. Ini yang terbanyak apa ya? Yang terbanyak saat itu adalah soal tentang aman dan nyaman. Terus untuk tinjauan 7 yang paling banyak itu di sekitar pelayanan kesehatan ini ya, ada 26 soal. Jadi eh, kalau dilihat nih ya, kalau misalkan ini kan nilai rata, ini kan kita nih ya, 40, statistik nasional 50,6 berarti itu tidak lulus untuk nilai UKOM-nya gitu. Nah, tapi kalau misalkan nilai kita ratanya itu lebih tinggi dari nilai nasional, nah itu nilai UKOM-nya itu dikatakan lulus. Nanti nilai UKOM ini kalau kalau misalkan tidak lulus seperti ini, nanti ditambahkan dengan IPK kalau untuk UKOM. Materi yang tadi PPT apa Was? Ya, nanti saya share. Tuh, seperti itu. Mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait teknis perhitungannya ya itu eh, panitia pusat itu ya yang teknisnya seperti apa kami pun tidak pernah di-share per periode UKOM itu Pak Rustom. Tapi mudah-mudahan ya buat yang IPK-nya di atas 3 pun jangan akhirnya IPK saya udah di atas 3 kata Bu Intan sudah aman. Nggak gitu juga tetap nilai UKOM-nya harus di atas nilai rata nasional tadi ya.
Oke, sami-sami Pak Waseso, silahkan teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan kembali. Nanti saya share PowerPoint ya, PowerPoint yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga mungkin recordingnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Jadi nanti eh, tahap berikutnya buat teman-teman yang belum revisi dan belum merampungkan kiannya, silahkan untuk segera diselesaikan dengan masing-masing pembimbing dan juga pengujinya. Terus tahap yang kedua adalah kita akan melangsungkan persiapan uji kompetensi ya. Ini saya share ulang. Persiapan uji kompetensi ini dimulai dari minggu depan tanggal 30. Tapi setelah ini saya akan share untuk link masing-masing grup. Jadi nanti per gerbong akan berbeda. 4 minggu kita akan persiapan UKOM dan kehadiran diharapkan 100% ya. Eh, Terus 2627 ini jadwalnya tryout internal. 1 sampai 3 Maret uji kompetensi, 24 Maret pengumuman, terus tanggal berapa nih? Oh ya, 8 sampai 12 itu Idul Fitri ya. Jadi memang tidak ada kegiatan. Terus kalau yang kompeten CWSSA 23 sampai 26 ya, 26 sampai 27 ya. 5 hari berarti. 4 sampai 5 hari lah tentatif. Nah, terus setelah itu minggu depannya kita ada angkat sumpah bagi yang kompeten. Bagi yang tidak kompeten seperti apa? Nanti akan kami mudah-mudahan sih tidak ada ya. Jadi bagi yang tidak kompeten dalam periode hukum kali ini nanti akan kami invite ke dalam grup Riteker. Nanti teknisnya seperti apa, mengikuti uji kompetensi di periode berikutnya, info-info uji kompetensi selanjutnya akan ada di grup Riteker. Mudah-mudahan teman-teman di sini semua tidak ada yang sampai masuk ke grup Riteker ya. Jadi kompeten 100%. Amin, insya Allah. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan mewakili Bu Naziah yang izin qadarullah sedang kurang sehat sore ini. Oke, baik teman-teman.